Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Marilah kita persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Senin 21 Maret 2022 tertulis dalam kitab Wahyu 11 ayat 15. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Pangukapon 10 sada ayat 15. Dungi di palu suru-suruan na papituhon ma sarunena. Jadi masa ma suara na gogo di banua gijang. Aka di padok. Nunga sahat tutuhatai dohot tu Kristus nai harajaon ni hasianganon. Bakit raja ma ibana rodi saliling-lilingna. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Sejak masa awal gereja berdiri, perjalanan iman orang diperhadapkan dengan penganiayaan dan penderitaan. Demikian juga jemaat-jemaat di mana surat Wahyu Yohanes ditujukan. Banyak jemaat yang menderita oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kitab Wahyu ini memberi kekuatan dan pengharapan bagi jemaat agar tetap kuat dan tidak takut mengalami penderitaan. Kenapa demikian? Ya, karena pada akhirnya Tuhan Yesus yang akan memberi kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats kita pada hari ini sangat jelas menyebut, terdengar suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Perkataan dari surga ini menjadi kekuatan bagi jemaat yang mengalami penindasan dan penderitaan dalam dunia karena iman. Wahyu Yohanes telah membuka mata iman orang percaya agar berfokus pada keselamatan yang Tuhan berikan yang mengatasi berbagai penderitaan dunia. Demikian pula dalam perjalanan kehidupan orang percaya pada masa kini. Tidak jarang juga kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan dunia. Dalam kehidupan bergereja, kita juga pernah mengalami tindak kesewenang-wenangan dari mereka yang membenci kehadiran gereja Tuhan. Namun, perjalanan dan pelayanan gereja tidak boleh terhenti untuk membawa kabar baik di dunia. Begitu pula tantangan kehidupan anggota jemaat secara pribadi, maupun di tengah-tengah perjalanan hidup satu keluarga. Sering sekali kekuatan dunia seakan ingin melindas kita dan membuat kita seperti tak berdaya menghadapi penderitaan hidup di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan kembali agar tetap kuat menghadapi berbagai penderitaan dunia. Kita percaya bahwa akhir dari segalanya adalah kemenangan bagi orang beriman. Sebab Tuhan kita adalah Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita meletakkan fokus iman kita pada keselamatan di dalam Tuhan, bukan pada penderitaan yang tengah kita hadapi. Tetap kuat, teguh dalam iman,
sebab keselamatan kita adalah pasti dan berada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita diberkati senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberi penghiburan bagi kami. Seberat apapun pergumulan kami di dunia ini, kami memiliki Engkau Allah yang Maha Kasih, yang akan menolong dan menguatkan kami. Bagaimanapun kami menghadapi berbagai pergumulan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Karena itu kami mau berjalan maju dengan tegak berdiri di dalam Tuhan, kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Berkati kami Tuhan, di dalam segala pekerjaan kami, kiranya Tuhan berkenan dan apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sampai hari ini kami merasakan kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah iman kami senantiasa, agar kami tidak goyah di dalam menghadapi kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan hati saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Berikan jalan keluar dan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring lemah tak berdaya di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Di dalam proses penyembuhan dan pemulihan, kiranya Tuhan memberkati. Obat dan makanan boleh Tuhan pakai menjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Berkati para medis, keluarga yang merawat. Biarlah Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu banyak yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kami. Di awal minggu ini, kami mau mengawali kehidupan kami di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah penyertaan-Mu tetap memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami puji sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Semangat senantiasa bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semangat bekerja, kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Tuhan